Baik pemirsa TVR Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Sore hari ini tema kita adalah Cintailah Rasulmu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216 bersama saya Mala Arifin dan Ustadz Heru Kusumahdi LC MPDI. Tema kita adalah Cintailah Rasulmu. Ustadz, tadi sudah disebutkan sebagian ya cara kita mencintai Rasulullah. Ya. Namun sebesar dan sejauh apa sih Ustadz kita itu harus mencintai Rasulullah? Kalau terhadap sesama manusia kan kadang kita ada aturan mencintai sewajarnya saja gitu kan, membenci sewajarnya saja. Tapi kalau kepada Rasulullah ini harus bagaimana Ustadz? Mangga. Jadi cinta kita kepada Rasulullah tentunya berbeda dengan cinta kita kepada sesama manusia. Meskipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, ya, cuma terstatuskan menjadi utusan Allah. Maka karena Rasulullah itu sosok yang spesial, maka kita cintanya juga lebih spesial ketimbang manusia biasa. Spesialnya apa? Spesialnya melebihi cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai secara interaksi sosial, baik itu keluarga, orang tua, kemudian sahabat, kolega, dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya Rasulullah ini di atas mereka kecintaan kita. Dalam tataran prakteknya itu ya, kalau Rasulullah punya sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan perintahnya beliau, kemudian bertabrakan dengan perintah dari semisal pasangan kita atau sahabat kita, maka kita dahulukan perintah beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada para sosok-sosok yang kita cintai dalam kehidupan ini. Karena alasannya sederhana sekali. Karena beliau ini adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pada wilayah ini, titik ini, nah kita tetap ada batasan mencintai Rasul itu. Batasannya apa? Tidak boleh menyamai kepada Allah, ataukah bahkan melebihi mengkultuskan Rasulullah di atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap ada cinta yang spesial, tapi tetap ada batasannya, tapi hanya di titik itu saja. Kalau yang sesama tadi dikatakan oleh Mbak Mala, ya kita ada sewajarnya saja mencintai gitu. Kalau Rasulullah tentunya nggak wajar-wajar banget. Harus gitu. Lebih ya tentunya. Tentunya harus lebih. Tetapi Ustadz berbicara Rasul ini yang dimaksud apakah hanya baginda Rasul Muhammad SAW atau juga kepada nabi-nabi yang lain? Kalau rasa cinta tentunya lebih karena cinta itu menunjukkan sebuah pembuktian, harus adanya pembuktian, harus ada aplikatif, harus kemudian terbukti, maka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sedangkan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya sebatas pada wilayah keimanan kita mempercayai, meyakini. Kenapa? Yaitu tadi ketika cinta itu harus terbuktikan, sedangkan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya kita tidak mengetahui secara detail, semisal Nabi Adam seperti apa, kemudian Nabi Yakub seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita itu mencintai Rasul, maka harus ada pembuktian, sehingga disitulah kelebihannya kita mencintai Nabi Muhammad SAW ketimbang kemudian nabi-nabi yang lain. Yang kedua, kita mengakui diri kita adalah umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting, dan beliau mengakui kan kita umatnya. Betul. Aneh kalau Rasulullah mengakui, kita nggak mau mengakui. Wahai Rasulullah, aku juga umatnya Nabi Adam kok, misalnya gitu. Karena Rasulullah kan pernah menceritakan dalam hadis, aku lagi kangen sama saudaraku. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, kami kan saudara engkau. Kata Rasulullah, bukan, kamu sahabatku. Lah kalau saudaraku itu mereka yang belum melihatku, falam taroni, tetapi mereka mengimani aku. Rasul saja mengakui kita umatnya, kenapa kita tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang begitu kita cintai? Dan alasan yang ketiga terakhir, ya karena beliau pelengkap dari nabi-nabi yang lain. Semua syariat nabi-nabi yang lain sudah ada di diri Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak hanya kemudian mengikuti Rasulullah sebagai pelengkap, dalam arti mengikuti sini mencintai. Tapi kalau mengimani, ya tentunya seluruhnya Nabi dan Rasul kita imani dan kita yakini. Jadi mengimani semua para Nabi dan mencintai Rasulullah karena kita sebagai umatnya. Benar begitu sekali. Baik Ustadz, sudah ada video pertanyaan yang sudah siap ini, kita simak bersama. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dili Primarendra, tinggal di Geromapa Sentosa, Waru, Sidoarjo. Di acara Assalam sore hari ini dengan tema Cintailah Rasulmu, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara mencintai Rasulullah dan memberi rasa penghormatan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian Ustadz atas pertanyaannya dan mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencintai Rasulullah secara sempurna? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustadz. Ya. Yang pertama Bapak Dili, ini bagaimana cara mencintai Rasulullah? Tadi sedikit sudah kita bahas ya Ustadz. Dan memberi rasa penghormatan, bagaimana Ustadz? Monggo. Iya, tadi sedikit sudah kita sampaikan ya cara mencintai Rasulullah. Di sini kemudian ada yang kedua, yaitu penghormatan. Betul. Penghormatan dalam bahasa Arab bisa kita sebut seringkali dengan ta'zim. Ya, kita mengagungkan, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya ada sedikit yang sudah kita sampaikan di depan, yaitu ta'zim terbesar kita kepada Rasulullah itu adalah dengan kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi sebuah adab yang baik bagi umatnya kalau nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad tersebutkan, maka kita diminta untuk menambahkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian di sini bersolawat. Kenapa kok kita ta'zim itu dengan bersolawat? Karena ini tidak ada kecuali kepada Nabi Ibrahim tentunya ya. Karena definisi kalau di surat Al-Ahzab itu yang populer biasanya di sholat Jumat itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Logika sederhana saja, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Nah, kenapa kita kemudian tidak? Allah dan malaikat menghormati Rasulullah. Betul. Karena arti sholawatnya Allah itu rahmat. Tapi kalau sholawat kita adalah doa dan pujian-pujian kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling baik kita menggunakan takzim kita kepada Rasulullah adalah kita mengucapkan sholawat semisal kita mendengar nama beliau terucapkan. Ataukah kemudian ketika kita mengucapkan nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kemudian mengikuti dengan sholawat kepada beliau. Kenapa? Karena di wilayah inilah kita memberikan satu doa, dua pujian. Ya namanya orang kalau saling takzim, mentakzimi, saya mentakzimi Mbak Amala, saya mentakzimi pemirsa TVRI Jawa Timur, maka kan ada di situ pembuktiannya itu mendoakan. Nah seperti itu juga isi dari sholawat itu sendiri. Jadi untuk satu takzim itu adalah kita memaknai sholawat tidak hanya di lisan, tapi juga di dalam hati kita. Ustadz, bersolawat tadi kan Allah dan malaikatnya begitu ya. Kalau Allah menurunkan rahmat, kalau malaikatnya Ustadz? Sama dengan kita, yaitu doa dan pujian kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam beberapa tafsir ya, semisal saya ngambil tafsir dari Dr. Wahbah Zuhaili di tafsir Al-Munir menyebutkan seperti itu. Baik, yang kedua Ustadz dari Ibu Konita ya, bagaimana cara mencintai Rasulullah secara sempurna? Wah, ini. Masya Allah. Baik, dari sekian yang kita sampaikan tadi ya, kita mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya. Saya tambah satu lagi, selain bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, memperdalam sirah. Memperdalam sirah. Nah, cuma bedanya ini kalau untuk para ibu-ibu, ini saya agak menambahkan tawarannya tidak hanya pada Rasulullah, tetapi kepada satu istri-istri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kemudian sahabiat-sahabiat di sekitaran Rasulullah. Maksudnya gimana? Begini, kalau misalnya para ibu-ibu mengikuti Rasul, pasti nanti memiliki batasan-batasan tersendiri, yaitu Rasulullah melakukan itu sebagai seorang laki-laki. Baik. Nah, ibu-ibu kesulitan akhirnya kalau meniru Rasulullah sebagai seorang laki-laki. Contoh misalnya, Rasulullah kan pernah cerita yang populer itu, lagi ngobrol dengan sahabatnya, Aisyah masuk, keluar ngasihkan makanan, kemudian mendengar cerita yang membuat jealous, cemburunya Aisyah, kemudian nampan itu kan dibantingkan. Nah itu kan berarti muncul sisi kewanitaannya Aisyah, jealous, cemburu, ya perasaan banget gitu ya, sensitif.
Lah Rasulullah posisinya saat itu laki-laki banget, yang tahu kondisi, bisa bersikap, akhirnya memeluk Aisyah dan seterusnya. Nah kalau misalnya ini dibawa oleh Para ibu, istri. para istri seperti itu, Iya. kata guru saya kesulitan karena fitrahnya Rasul ada sebagai seorang laki-laki. Maka katanya beliau, guru kami, Nggih. ya coba pelajari juga sirahnya istri-istri Rasulullah. Dari situlah interpretasi Rasulullah sebagai seorang perempuan itu bisa diaplikasikan. Jadi kalau ingin mencintai Rasulullah juga pelajari sirahnya Ibunda Aisyah, Baik. kemudian istri Rasulullah Zainab binti Jahas, ataukah yang lainnya, agar nanti kita bisa menangkap bagaimana sih Rasulullah itu dengan karakter perempuan Baik. dalam sosok istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan meniru yang membanting Oh, iya. alunan ya Ustadz ya. Ya tidak. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa dan Ustadz, ini sudah ada video berikutnya. Pertanyaan dari pemirsa atau jamaah di rumah yang sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Sugeng dari Gedangan Sidoarjo. Pada saat ini temanya kan cintailah Rasulmu. Sedangkan kita tidak pernah hidup di zamannya Rasulullah, tetapi kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sedangkan kita tidak pernah tahu bagaimana sosok beliau? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwu, saya di Jalan Pelemahan 11, Surabaya. Dengan ini di acara Assalam di TVRI Surabaya, Jawa Timur. Dengan ini kami menyampaikan kepada Pak Ustadz gimana caranya untuk mencintai Rasul. Sedangkan beliaunya sudah tiada. Wajah dan apapun saya belum tahu. Karena saya ingin mencintai Rasul, caranya bagaimana Pak Ustadz? Saya mohon jawabannya, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tunggu loh Ustadz jawabannya. Iya. Semangat sekali ya. Masya Masya Allah Ibu, Bapak Sugeng. Ini tadi di Waru Sidoarjo ya. Jadi kita diharuskan atau diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak pernah tahu sosok wajahnya atau bagaimana. Ini bagaimana caranya Ustadz? Jadi ya benar ya, tadi sebagai prolog kita sampaikan, Nggih. Rasulullah ini sosok yang istimewa, manusia biasa tetapi sesuatu yang nggak masuk di akal. Maksudnya apa? Kita bisa mencintai beliau meskipun kita nggak pernah ketemu. Betul. Tapi kalau sesama manusia kan sulit. Iya, iya. Ya kayak tanya saya ke anak-anak muda, Mas, cinta nggak sama calon istrimu? Oh, buru-buru cinta Ustaz. Ketemu aja belum tahu di mana. Iya. Kan gitu. Nah tapi untuk Rasulullah kita pasti bisa kok, karena sudah sama Allah itu fitrah kita itu sudah terinstal sisi imaniyah kita kepada Nabi dan Rasul. Baik. Nah cara menginstalkan, mengonkannya itu tadi adalah kok Allah itu begitu indahnya sudah kemudian mensajikan sunnah-sunnah Rasul yang kemudian terangkum di dalam beberapa kitab-kitab hadis misalnya. Baik. Dan semuanya itu indahnya di sini. Semuanya itu sebenarnya bisa kita lakukan karena Rasul melakukan sebagai seorang manusia. Kalau Rasulullah sebagai seorang manusia bisa, maka tentunya kita bisa. Baik. Contoh Rasulullah dikenal dengan Al-Amin, Nggih. yang begitu amanah sekali. Maka kita sebenarnya nggak punya alasan. Yus, itu Rasul. Lah di sini manusia biasa. Lo enggak, itu Rasulullah melakukan sebagai manusia biasa. Kalau Rasul bisa, kamu sebagai manusia biasa juga bisa amanah. Baik. Rasul bisa kemudian tahajud. Nggih. Lah, melakukan itu sebagai seorang manusia, maka kita juga pasti bisa. Maka disitulah kemudian muncul istilah sunnah itu segala sesuatu yang bisa sebenarnya dipraktekkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Baik. Jadi kalau ingin mencintai Rasulullah meskipun kita tidak tahu sosok Rasulullah wajah seperti apa, tenang saja Allah sudah secara fitrahnya menginstal ke dalam diri kita untuk mencintai Rasul, plus ditambah lagi adanya sunnah-sunnah beliau yang bisa kita pelajari dan bersifat aplikatif sekali dalam kehidupan. Tapi mohon maaf Ustadz, bagaimana kita menjelaskan mungkin ya bagi mereka yang non-muslim ketika bertanya seperti itu.
kok bisa sih kamu cinta, kan kamu nggak pernah tahu. Nah itu bagaimana Ya. cara mudah bahasanya Ustaz? Jadi ketika kita bawa ke sebuah analogi, Nggih. apakah segala sesuatu itu bisa kemudian kita cintai harus dengan kita lihat? Tentunya tidak bisa. Baik. Tapi secara logika ya tentunya Nggih. tidak bisa. Tapi kalau secara analogi, analogi itu segala sesuatu yang sifatnya empirik, sesuatu yang bisa diterima akal dan bisa dirasa oleh panca indera. Baik. Semisal gini, saya bisa nggak mengangan-angan tentang sesuatu yang belum pernah saya lihat, mengangan-angan. Mengangan-angan dalam artian saya tidak melihatnya, saya tidak memegangnya, tapi bisa kemudian saya angan-angan misalnya. Bisa. Misal kayak buah ataupun yang lain-lainnya. Iya. Tapi cuma ngangen-angen. Saya rasa ketika kita mengangen-angen, itu akan muncul sebuah ilustrasi dalam benak kita yang kemudian bisa kita dapatkan sebuah feel rasanya sendiri. Misalnya gini, saya ngomong sama Mbak Mala, Mbak, Oke. ini ada jeruk nipis, Mbak. Iya. Kemudian saya peras sekali, kemudian airnya keluar, kemudian menetes di gelas, kemudian kira-kira rasanya bagaimana? Kita angen-angen pasti, ini informasinya jeruk nipis kok kecut, seger, tapi pas apa nanti saya tambah es batu, kok kayak seger gini. Sesuatu yang bisa kita angen-angen meskipun kita tidak pernah melihat langsung live, maka sebenarnya itu bisa menggugah perasaan kita dan daya-daya rasionalitas kita sebenarnya. Artinya dari sirah mungkin itu bisa ya Ustadz ya? Iya. Mempengaruhi nggih. Makanya semua sirah dan sunnah itu sifatnya aplikatif. Baik. Maksudnya bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan, bisa diaktualisasikan. Masya Seperti Allah. itu. Jadi jangan tidak ada alasan Ustadz ya untuk tidak mencintai itu bahasa Rasulullah. mudanya pemirsa. tidak ada alasan untuk Allah. tidak mencintai Baik, Rasulullah. ada video berikutnya yang sudah siap, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Setiawan dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya pada program Assalam dengan tema Cintailah Rasulmu. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, yaitu apakah hikmah dari perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan Ustadz, ini juga dalam rangka kita menyambut ya hari kelahiran Rasulullah, ini biasanya juga meriah sekali ya. Jadi apakah hikmahnya Ustadz? Makna sebenarnya yang perlu kita petik daripada peringatan Maulid Nabi? Iya, satu, kalau kita mengikuti kakeknya Rasulullah SAW yang begitu bahagia dan gembira dengan kelahiran sosok Ahmad, kalau di awal-awal nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan bahagia dan gembira sekali. Nggih. Bahkan sampai langsung kemudian membebaskan budak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka sepatutnya kita memasuki bulan itu adalah dengan kebahagiaan. Satu yang pertama, kalau kita nggak bahagia berarti ada tanda tanyanya, karena di situ ada momentum besar. Ya. Yang kedua, hikmahnya adalah kita teringat secara otomatis, oh di situ ada tanggal 12 Rabiul Awal kelahirannya Rasulullah SAW. Maka kita langsung ingat otomatis itu, oh Rasulullah lahir. Akhirnya kita teringat lagi Rasulullah. Berarti ini adanya hikmah kedua itu reminder kita tentang adanya kelahiran sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah momentum bagaimana kita kemudian mengenal sosok beliau dari awal sampai akhir, yaitu dengan sirah-sirah beliau, karena biasanya kalau di acara salam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dibacakan sirah-sirah Rasul. Betul. Kalau di ulama-ulama istilahnya kan manakib gitu ya. Iya. Kalau di Rasulullah adalah sirah-sirah Rasul. Tetapi ada satu yang terakhir yang hikmah yang harus kita ketahui, bahwasanya adanya maulid ini, kalau saya analogikan seorang ibu melahirkan. Kalau pas melahirkan putrinya atau putranya, itu apa yang dirasakan, Mbak? Pas melahirkan, yang dirasakan? Iya, was-was, apa ya? Pas takut. sudah lahir, pas sudah lahir, Pas sudah senang, bahagia. senang, bahagia, tentunya, bahkan bersyukur. semua sakit, semua 9 bulan capek, itu kan kayak langsung hilang. Betul, lega. Sudah Ustaz. lega gitu. Maksudnya adalah ketika kita mengingat Rasulullah SAW, sebenarnya di pikiran kita, problem kita, permasalahan hidup kita, sebenarnya itu sudah ada solusinya di Rasulullah SAW. Allah. Kalau tadi menjawab pertanyaan yang kedua sebelum sempat kita jawab, Nggih. Rasulullah itu sudah tiada, maka kan solusinya ada di Al-Quran. Ibunda Aisyah mengatakan, ya akhlaknya Rasul itu, ya Al-Quran itu, atau Rasulullah adalah Al-Quran yang
berjalan. Dan menariknya Al-Quran ini akan on Nggih. tanpa perlu dipegang oleh Rasul. Kalau tongkatnya Nabi Musa yang mukjizat-mukjizat yang keren-keren itu kan baru on kalau dipegang Nabi Musa. Betul, betul. Dipegang Samiri gak berubah, Betul. dipegang Nabi Harun juga nggak berefek. Jadi menunggu dipegang nabinya. Iya. Tapi ini kan mukjizatnya Rasulullah, tapi Al-Quran. tidak perlu menunggu dipegang Rasul, kita sendiri umatnya memegang, membuka, membacanya, kita sudah merasakan sendiri mukjizatnya dari Al-Quran itu. Allah. Bisa memberikan kenikmatan hidup, solusi problem, dan lain sebagainya. Jadi hikmahnya adalah dengan adanya Maulid Nabi itu, kita kembali lagi teringat dengan segala sesuatu yang membahagiakan kita, yaitu salah satunya dari Al-Quran yang menjadi ya keterwakilan mukjizatnya Rasulullah yang sudah tiada. Tetapi Baik. Al-Quran tetap ada dan bisa kita nikmati. Artinya peluang besar untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, Benar, Ustadz. Nggih. seperti itu. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan nanti ya perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam sesaat lagi. Asam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, Alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita sore hari ini adalah Cintailah Rasulmu. Dan kembali saya Mala Arifin mengajak Anda yang ingin bergabung atau bertanya langsung kepada Ustadz Heru Kusumahadi LC MPDI bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Dan berikutnya Ustadz kita langsung masuk di pertanyaan video yang sudah siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan dari Sidoarjo. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan satu hal tentang yang telah disyariatkan oleh Allah. Kita diminta untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, gimana saya sebagai orang tua bisa menanamkan untuk sedini mungkin mereka bisa mencintai Rasulullah. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Bapak Fauzan, Ustadz, monggo bisa langsung dijawab. Jadi kalau sedini mungkin kepada putra-putri kita regenerasi Islam ini, yang paling mudah itu adalah kita biasakan mereka untuk tertarik dengan Rasulullah. Ya, berarti yang kalau kita ambil sesuai dengan kemampuan akal anak itu adalah tentunya melalui bahasa-bahasa kisah. Kisah. Nah, makanya kalau kita lihat ya sirah itu sendiri kan sebenarnya kisah. Ya. Jadi kalau kita kulik, kita gali, kita dalami kisah Rasulullah sebenarnya asik untuk kita kisahkan kepada putra-putri kita. Jadi sehingga dari kisah itu kita munculkan sosok ini loh idola yang keren, ini idola yang asik untuk dipelajari, ditiru ya. Dan idolanya ini tentunya nggak akan pernah kuno, nggak pernah ketinggalan zaman. Baik. Maka yang kedua, selain sirahnya Rasulullah, tentunya yang lebih utama kita kenalkan dengan Al-Quran. Maka anak-anak kita nggak boleh kita jauhkan dari Al-Quran. Kenapa alasannya? Karena 60% isi Al-Quran adalah kisah. Dan anak-anak kecil paling mudah bahasa komunikasinya adalah dengan berkisah. Mereka lebih cepat menangkap. Nah, maka banyak ayat semisal di surat yang ke-7 Al-A'raf 176, Faksusil qasas, maka ceritakanlah kisah-kisah ini la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Maksudnya kisah itu dikaitkan dengan berpikir. Baik. Makanya pintar-pintar orang tua mempelajari Al-Quran untuk disampaikan kepada putra-putrinya, ini loh keterwakilan dari sosok Rasulullah SAW. Gitu. Jadi, berarti syarat utamanya orang tuanya harus paham sirahnya ya Ustadz, dan belajar Al-Quran tentunya. Benar gitu. Allah karim. Biar sama-sama saling mengisi dan untuk diri pribadi orang tua dan juga untuk anak. Baik, Ustadz, ada cara tadi juga di awal disebutkan bahwa kita harus banyak bersolawat begitu ya Ustadz ya. Ini
sekarang kan lagi booming juga Ustadz ya, banyak sekali sholawat atau syair-syair Arab. Ini sebenarnya definisi dari sholawat itu bagaimana Ustadz? Apa? Dan seperti yang dinyanyikan atau dilakukan sekarang yang lagi viral seperti itu, apakah juga bisa disebut sholawat Ustadz? Ya, jadi memang di wilayah ini masih menjadi perdebatan di para ulama-ulama fikih ya tentunya ya. Jadi kalau sholawat sendiri itu redaksi dari Rasulullah itu tentunya ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Lalu kemudian kenapa muncul ada sholawat nariyah, kemudian dan seterusnya? Maka di situ adalah kecintaan para ulama-ulama kepada Rasulullah SAW. Semisal saat kemudian ada seorang yang kita populer Salahuddin Al-Ayyubi menggerakkan para masyarakat saat itu untuk membebaskan Baitul Maqdis, salah satunya adalah dengan memunculkan sayembara pembuatan sholawat kepada Rasulullah SAW, yaitu syair-syair yang berbentuk kecintaan. Nah, namanya syair-syair, syair-syair kalau anak-anak zaman sekarang ya, kayak kemarin lah, putri saya bikin puisi tentang Rasulullah. Nah, terakhir-terakhir itu ada tulisannya Allahumma sholli ala Muhammad. Merinding ini kan sholawat. Merinding saya. Allah. Tapi kan masuk ke puisi. Betul. Ya, jadi syair ya. Akhirnya ya wajar saja kemudian ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi kemudian munculnya diba dan sebagainya, itu menunjukkan tentang kecintaan ataupun sholawat badar. Betul. Ya, ini merupakan sebuah kecintaan kita kepada Rasulullah yang sangat bisa kita terima secara akal dan perasaan. Bagaimana sih kalau orang itu senang sama sosok, pasti kan kalimat-kalimat metafora, majas-majas yang hiperbola itu kan biasanya muncul. Saya bilang ke istri saya, kamu bak matahari. Padahal istri saya nggak matahari. Tapi kan panas dong. Jadi sangat bisa diperbolehkan karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan mengkultuskan, mencintai beliau yang melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Artinya pujian-pujian itu, syair-syair itu bisa disebut sholawat selama itu kembali kepada Rasulullah begitu. Iya, dan redaksinya ada kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak meninggalkan kalimat itu. Tidak meninggalkan kalimat Baik, itu. Ustadz, sudah ada video terakhir ini Ustadz yang sudah siap, silakan. Ustadz, berikan kami tips bagaimana supaya kita selalu bersolawat kepada Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dari Masjid Al-Falah Ustadz ya. Masih mengingat Rasulullah saat mengingat mengaji. Rasulullah dan ingin sekali ikut bergabung di As-Salam Ustadz ya. Jadi pertanyaannya tadi seperti yang kita sedang bahas ya tentang sholawat, bagaimana supaya kita selalu bersolawat. Satu, ketika kita mendengar Rasulullah, kata-kata misal kita jalan mendengar, loh ada Nabi Muhammad, terdengar telinga langsung kita bersolawat. Yang kedua, kita biasakan kita kemudian memiliki ritme waktu tersendiri yang kita kemudian bersolawat. Biasanya kan tersunahkan di hari Jumat, kita kemudian bersolawat. Maka ada jadwal khusus gitu ya, di hari Jumat jam sekian kita kemudian bersolawat agar menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Istiqomah ya. Ya, dan yang ketiga terakhir, coba kita cari yang tadi kita bahas, kita cari sholat-sholat yang lain. Sholawat-sholawat yang lain, ya, baik. Karena ya itu tadi mengikis rutinitas tadi itu. Kita khawatir sholawat kita ini hanya menjadi sebatas rutinitas yang kehilangan makna. Maka supaya kita berbeda, kita kemudian cobalah kita mencari sholat-sholat yang belum kita hafal. Ini kata guru saya, hikmahnya, kenapa di doa iftitah itu ada 12 versi. Kata guru saya, kenapa 12 versi padahal yang kita baca mungkin cuma 2. Kalau nggak kabira walhamdulillah atau Allahumma baitaini. Kata guru saya, supaya kita kemudian tidak hilang maknanya, kita boleh ganti-ganti yang lain. Sama halnya sholawat tadi kan banyak ya. Ada yang bisa kemudian Allahumma sholli sholatan kamilatan dan seterusnya. Nanti kalau sudah cari sholat yang lain agar kemudian lebih termaknai, terjiwai. Dan tentunya tidak hanya lip sync saja, tetapi juga kemudian kita paham apa yang kita ucapkan itu benar-benar karena kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi karena kalau sholawat itu dilakukan itu dengan alun, apalagi suara yang bagus ya Ustadz ya, itu bisa merenyuh ya Ustadz ya. Masya Allah, terenyuh ya Ustadz di bisa hati menyentuh itu, hati menyentuh gitu, hati betul, Masya Allah. Baik Ustadz, ini
di luar sholawat ya Ustadz. Saya pernah juga mendengar bahwa siapa yang bermimpi aku, maka sejatinya dia bertemu aku. Ya. Benarkah begitu Ustadz? Jadi itu memang hadis Rasulullah SAW. Baik. Barang siapa yang bermimpi aku, bertemu dengan aku. Iya. Meskipun kemudian kalau kita pakai pembahasan hadis-hadis yang lain, memang masih ada kalimat tanyanya. Benar nggak sih itu Rasulullah dan seterusnya. Tapi kita anggap saja itu benar ya. Baik. Karena ketika kita memimpi Rasul sebenarnya tidak ada makhluk Allah yang bisa menyerupai Rasulullah. Berarti itu benar mimpinya. Baik. Dan yang kedua, anggap saja mereka yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya itu mereka awali dengan sunnah-sunnah Rasul. Nah, sekarang maknanya adalah mereka yang bertemu dengan aku, hakikatnya mereka sudah melihatku. Maka di wilayah ini tentunya beruntunglah orang yang kemudian bisa merasakan hal itu. Nah, Maka, itu sekarang pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana caranya Ustadz, supaya bisa bermimpi Rasulullah itu Ustadz? Mungkin ada tips-tips. Semua umat Rasul tidak ada yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah. Betul. Menjadi pertanyaannya, Allah, kapan kita ingin bertemu? Pasti jawabannya mereka secepatnya. Betul. Nggak menunggu nanti di yaumil akhir tentunya ya. Berarti saat kita hidup. Nah, ketika kita ingin bertemu secara personifikasi, maka tidak mungkin kecuali dengan melalui alam-alam gaib, yaitu mimpi. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya kita awali dengan sunnah-sunnah Rasul, tetapi kata guru saya di kuliah di Al-Azhar dulu itu, saat engkau benar-benar mencintai, maka orang yang engkau cintai itu akan hadir dengan sendirinya. Allah. Akan dalam bahasa lain, nanti kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah beliau, nanti beliau akan hadir sendiri dalam mimpi kita. Dan ketika kita bersolawat, apakah itu benar Rasulullah itu akan hadir dan mengetahui Ustadz? Ya, insya Allah seperti itu. Karena memang kita akui Rasulullah adalah makhluk yang istimewa, tentunya memiliki wilayah-wilayah prerogatif tersendiri yang memiliki itu Allah yang memberikan. Ya, semoga ketika kita bersolawat, Rasulullah SAW kemudian tentunya memahami ini loh umatnya yang pernah bersolawat. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang bersolawat sekali, maka aku akan bersolawat untuknya 10 kali. Dalam artian aku akan mendoakan kepadanya 10 kali. Berarti kan di situ Rasulullah tahu kita sedang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah, Ustadz, tidak terasa ya kita sudah di penghujung. Padahal berbicara mencintai Rasulullah ingin sekali panjang kali lebar ya, nggak ada habisnya. Tapi pemirsa, kita simak kesimpulannya Ustadz, monggo. Jadi pemirsa TVRI Jawa Timur, yuk kita cintai Rasul dengan cara kita rencanakan dari sekarang. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan, maka nanti insya Allah satu, menunjukkan kita serius untuk melakukan hal itu. Yang kedua, akan memunculkan kesempurnaan yang lebih saat kita rencanakan dari awal. Hendak memasuki bulan Rabiul Awal beberapa hari ke depan, dari sekarang kita rencanakan apa saja yang harus kita lakukan untuk kita praktekkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Bitaufikillah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan, dan semoga Allah selalu tanamkan kecintaan ke dalam diri kita terhadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Supaya lebih sempurna ditutup doa Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Ustaz. Sama-sama. Semoga bisa berjumpa kembali. Pemirsa, alhamdulillah tidak ada alasan untuk tidak mencintai Rasulullah. Masya Allah, semoga kita berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad SAW nanti di surga. Amin. Saya Daya Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ayo sinau agama Islam.
Assalam